Mbak Ina, kalau dalam pengasuhan kan biasanya identik dengan mendisiplinkan anak nih. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit orang tua yang menjewer, mencubit atau membentak anaknya. Itu termasuk kekerasan dalam pengasuhan gak sih, Mbak? Ya betul Mbak, itu termasuk dalam kekerasan gitu ya, dalam pengasuhan yang mencubit, walaupun tujuannya mendisiplinkan ya. Oke, baik. Keluarga Jakarta, isu kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah krusial yang perlu kita tuntaskan bersama. Satu dari 8 fungsi keluarga menurut BKKBN adalah memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya, termasuk dalam hal ini adalah anak-anak. Namun nyatanya, tidak semua keluarga dapat melaksanakan fungsi tersebut dengan baik. Hal ini terlihat dari data kekerasan yang dihimpun Simponi PPA dan KPAI yang menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah masih sangat tinggi, baik itu kekerasan fisik, mental, maupun kekerasan seksual. Nah, bicara tentang kekerasan di rumah khususnya dalam proses pengasuhan, seringkali diidentikan dengan alasan mendisiplinkan anak serta kemampuan ibu dalam mengelola emosi. Nah, kita akan membahas cara jitu kelola emosi ibu untuk mencegah kekerasan pada anak dalam pengasuhan. Bersama saya Nur Fitriani dan telah hadir bersama kita hari ini narasumber kita, beliau merupakan dosen Unika Atmajaya dari Fakultas Psikologi. Apa kabar Mbak Ina hari ini? Baik Mbak Nur. Oke, terima kasih telah berkenan hadir di podcast Keluarga Jakarta Dinas PPAPP. Oke, Mbak Ina, ada beberapa pertanyaan menarik nih dari masyarakat sebetulnya. Kalau dalam bicara tentang pengasuhan, apa saja sih jenis kekerasan yang termasuk dalam pengasuhan? Oke, ada beberapa jenis nih Mbak ya kalau pengasuhan, kaitannya kekerasan dalam pengasuhan ya. Misalnya yang pertama itu yang paling sering kita amati sehari-hari, yang paling banyak dikenal itu kekerasan secara fisik gitu ya Mbak ya. Seperti mencubit, memukul, atau misalnya menghukum secara fisik gitu ya. Kemudian yang kedua, kekerasan juga secara verbal. Maksudnya itu menggunakan kata-kata yang kasar dalam pengasuhan. Lalu ada juga kekerasan pengabaian ya Mbak ya, pengabaian, jadi anaknya itu tidak diperhatikan, tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak. Misalnya mereka seharusnya sekolah tapi tidak disekolahkan, justru malah misalnya kaitannya dengan kekerasan ekonomi, mereka malah dipekerjakan gitu ya untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk keluarga. Begitu Mbak. Oke, sebetulnya kalau di antara keluarga nih, ayah maupun ibu, sebetulnya siapa sih yang dominan melakukan kekerasan itu di rumah, Mbak? Biasanya yang paling banyak sama anak-anak kan ibu ya, gitu ya. Karena ibu yang kita dalam masyarakat kita itu memang ibu adalah pengasuh utama gitu, seringkali seperti itu ya, memang yang terjadi. Nah, jadinya kemungkinan besar yang melakukan kekerasan itu adalah ibu dalam pengasuhan itu gitu ya, dalam arti karena dengan tujuan untuk mengasuh, mendisiplinkan anak gitu. Nah, kenapa ibu juga kemungkinan juga terjadi karena adanya double peran atau peran ganda gitu, di mana ibu dalam masyarakat kita khususnya di Jakarta ya, kita tahu banyak yang bekerja ibunya gitu ya. Jadi ibu bekerja, kemudian ibu punya peran juga di rumah yang besar dalam pengasuhan, sehingga membuat ibu itu memiliki banyak atau merasakan banyak tekanan-tekanan. Jadi kemungkinan besar ibu banyak melakukan tindak kekerasan. Oke, kalau berkaitan dengan tekanan berarti tadi ada stresor, mungkin berkaitan sama emosi ya Mbak ya? Ya betul. Nah, bagaimana sebetulnya kaitannya kemampuan ibu dalam mengelola emosi dengan kekerasan yang terjadi pada anak di rumah? Ya, memang kalau kekerasan itu kaitannya dengan emosi negatif ya biasanya Mbak ya, gitu ya, dengan rasa marah gitu ya. Marah itu terjadi juga karena tadi salah satunya stresor yang banyak tekanan, sehingga ibu juga sedikit ada trigger atau ada pemicunya, kemudian akhirnya marah, dan kemudian yang menjadi sasaran adalah anak-anak gitu ya, karena yang dekat juga dengan ibunya. Kemudian juga ibu juga melihat sehari-hari langsung anak-anaknya berperilaku, mungkin kalau ada perilaku negatif, misalnya melakukan kalau yang umum disebut gitu, suka dibilang anaknya nakal gitu, maksudnya perilakunya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ibunya, itu yang kemudian akhirnya membuat si ibu jadi marah gitu ya. Itu emosi negatif yang muncul gitu ya. Jadi sangat berkaitan tuh Mbak, tadi kalau pertanyaannya Mbak kaitannya dengan emosi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang emosi tadi, apa sih Mbak yang mempengaruhi emosi ibu itu?
pengaruhnya emosi itu yang mempengaruhi ibu banyak ya gitu ya. Apa saja tuh? Yang pertama kondisi ibu sendiri nih gitu ya. Si ibu sendiri bagaimana dia mungkin punya pengalaman-pengalaman hidup, misalnya ada trauma tertentu atau mungkin itu di masa lalu, di masa sekarang mungkin banyak persoalan yang harus dihadapi, mungkin masalah relasi dengan suami, masalah keuangan atau mungkin ada tuntutan-tuntutan lain yang si ibu ini sulit untuk mengelola gitu ya. Ada faktor itu juga. Tentu juga faktor kepribadian juga berpengaruh gitu ya terhadap bagaimana seseorang atau seorang ibu mengelola emosinya. Oke, berarti banyak ya, warga Jakarta banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi emosi ibu. Nah, sebetulnya ini mungkin banyak sekali yang ditanyakan warga Jakarta ketika konseling. Misalnya, Mbak, saya nggak tahu kalau itu termasuk kekerasan, atau saya nggak tahu tuh ideal menjadi orang tua itu seperti apa. Nah, kita familiar dengan istilah ada inner child, ada parent child. Sebetulnya pengaruhnya itu seperti apa, Mbak? Jadi kalau inner child kemudian inner parent gitu inner parent dibilangnya, ya. Inner parent itu kaitannya dengan ketika si orang tua ini waktu pengalamannya itu waktu masih kecil seperti apa gitu ya, bagaimana dia menjadi seorang anak pada masa itu, apa yang pengalaman-pengalaman yang dia rasakan, juga dia melihat bagaimana orang tuanya mengasuh gitu ya, dan itu tentunya berpengaruh gitu ya terhadap bagaimana dia mengasuh sekarang gitu. Kemungkinan sih ada dua pengaruhnya ya Mbak ya. Pengaruh positifnya adalah dia bisa belajar dari atau berefleksi dari pengalaman dia yang buruk pada masa dia menjadi anak-anak atau ketika dia melihat figur orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya dia merasakan bahwa ini kok kayaknya nggak pas ya, kok sayanya jadi seperti ini ya, maka dia tidak mau melakukan itu gitu karena dia merasakan sebagai anak gitu. Tapi di sisi lain kemungkinan secara tidak sadar gitu ya itu mempengaruhi bagaimana dia mengasuh anak-anaknya gitu. Oke, berarti secara tidak langsung emosi dia ataupun cara dia mengasuh anak itu juga mempengaruhi bagaimana anaknya terbentuk nanti gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau misalnya dia diperlakukan tidak baik sama orang tuanya, terus kemungkinan dia melakukan tidak baik juga kepada anaknya, itu bisa berantai gitu ya? Iya, bisa. Pelaku kekerasan kan begitu ya. Jadi pernah mengalami kekerasan, kemudian kemungkinan untuk menjadi pelaku juga besar gitu ya. Tapi balik lagi, apakah dia menyadari itu gitu ya? Kalau misalnya kemudian dia menyadari, dia bisa berefleksi, dia bisa bisa deal dengan dirinya sendiri gitu ya, maka trauma-trauma itu teratasi dan dia bisa memberikan pengasuhan yang optimal buat anak-anaknya gitu ya. Khususnya dalam mengelola emosi, karena kan manusia itu belajar mengelola emosi dengan melihat juga gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya dia melihat dulu orang tuanya tuh kalau mengelola emosi tuh banting barang, pukul-pukul gitu ya, maka dia kemungkinan belajar seperti itu. Tapi balik lagi, kalau dia menyadari bahwa itu adalah hal yang gak baik, maka dia akan menyetop siklus itu tadi yang tadi Mbak bilang gitu ya, sehingga anak juga akan belajar melihat bahwa kalau mengelola emosi itu atau misalnya merasakan emosi marah itu ekspresinya harus seperti apa ya gitu. Oke. Berarti berkaitan dengan cara mengelola emosi atau istilah akademiknya regulasi emosi. Ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih cara mengelola emosi ibu yang baik itu supaya anaknya tadi ya optimal nih? Itu seperti apa Mbak? Mungkin tipsnya dari Mbak Ina? Tipsnya ya. Jadi kalau misalnya pengelolaan emosi itu kaitannya yang pertama pasti harus menyadari emosi. Kadang orang itu nggak menyadari saya itu lagi kenapa sih gitu ya. Kadang pokoknya main marah-marah aja atau misalnya galau gitu ya dibilangnya gitu ya, nggak jelas gitu perasaannya gitu. Kemudian ada sedikit trigger kemudian jadi sangat marah gitu ya. Padahal kalau misalnya dia menyadari maka dia bisa menarik diri sebentar gitu ya. Kalau dia tahu misalnya kondisi, kan tadi seperti di awal dibilang tekanan dengan double peran dan sebagainya itu membuat si ibu itu kayaknya banyak hal harus dia bereskan. Nah mungkin agak menarik diri sedikit gitu ya untuk menyadari bahwa nih saya sedang banyak tekanan, apa yang harus saya kelola, misalnya dari pekerjaan apa yang harus dikelola gitu, kemudian baru dengan anak-anak gitu ya. Dan juga menyadari bahwa kalau bersama dengan anak itu semangatnya adalah mendidik anak nih gitu ya, bukan melampiaskan kemarahan gitu ya. Kadang orang tua tuh pokoknya kalau anak salah pokoknya harus dimarahin gitu ya, tapi apakah marah
marah itu disadari bahwa apakah marah itu akan membuat perubahan perilaku yang lebih baik, apakah anak akan menjadi anak yang sesuai dengan harapan orang tua perilakunya gitu ya. Sangat mungkin jadi enggak, karena anak-anak nggak tahu saya tuh harus berperilaku seperti apa. Tapi ketika kemarahan itu bisa dikontrol kemudian disampaikan kepada anak gitu ya, tentunya sesuai dengan usia ya Mbak ya gitu ya, Betul, caranya betul. gitu ya. Nah itu maka anak akan lebih optimal dalam perkembangannya gitu. Oke. Terkait tadi bagaimana dukungan suami dalam hal ini, ayah nih, untuk membantu supaya mental ibunya juga tetap sehat gitu, Iya, terjaga gitu selain emosi tadi itu Iya. gimana Mbak? Ini menarik nih isu ini diangkat ya, karena seringkali tuh pokoknya ibu gitu semua ya Mbak ya gitu, jadi lupa gitu peran ayah gitu. Padahal peran ayah itu sangat penting gitu ya untuk diperhatikan juga. Misalnya peran ayah dalam berbagi nih sama ibunya. Apalagi kalau misalnya double peran gitu ya. Double peran berarti kan di rumah juga ada urusan-urusan domestik yang harus dibagi. Ya nggak harus juga dikerjakan semua sendiri gitu ya, tapi dipahami juga misalnya ibu lelah, kemudian apa yang bisa dibantu gitu ya, walaupun misalnya ada yang membantu juga asisten di rumah gitu ya, tapi juga si ayah tuh paling tidak memberikan perhatian juga kepada ibu gitu ya, jadi nggak selalu menuntut bahwa anaknya harus ini gitu ya. Kadang seringkali si ibu jadi tertekan juga karena tuntutan dari pasangan gitu ya. Jadi sama-sama nih anak berdua gitu ya, jadi harus sama-sama gitu ya bagaimana bisa mendidik anak sehingga beban ibu juga terbagi. Co-parenting berarti Iya, istilahnya memang harus co-parenting. bersama-sama gitu ya mendidik anak. Sama terakhir mungkin Mbak, ada satu hal juga yang menarik ini, pertanyaan-pertanyaan warga Jakarta. Sebenarnya Mbak, saya tuh bukan nggak mau nih buat minta tolong sama suami, tapi responnya gitu ya nggak peka gitu. Nah itu sebetulnya kalau bicara tentang itu ada perbedaan gak sih cara mengekspresikan emosi ataupun cara mengelola emosi antara ayah atau ibu atau laki-laki dan perempuan di dalam keluarga? Oke, ya jadi kalau misalnya masalah apakah ada perbedaan, pasti ada perbedaan ya gitu ya. Secara biologis pun orang berbeda gitu kan, laki-laki dan perempuan. Nah apalagi dalam ekspresi emosi gitu ya, kita di budaya kita kan diajarkan cara yang berbeda nih untuk ekspresi emosi, walaupun merasakan hal yang sama, misalnya marah gitu ya, tapi ekspresinya bisa beda. Mungkin kalau ibu lebih banyak ngomong gitu ya, lebih banyak cerewet lah gitu ya. Kalau ayah itu lebih banyak diam gitu. Nah tapi kalau tadi kaitan dengan pertanyaan Mbak, yang penting adalah bagaimana mereka berkomunikasi nih gitu ya, karena kan memang pasti beda gitu. Tapi cara berkomunikasi, saling memahami juga gitu ya. Kemudian komunikasi yang jelas, misalnya apa sih yang diharapkan. Kadang-kadang tuh ibu-ibu nuntut kepekaan suami, nah suaminya yang nggak peka gitu ya. Kadang suaminya kalau ditanya bukannya nggak peka sih, cuman nggak tahu nanti mau mengerjakan apa gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kalau saling berkomunikasi, misalnya dari ibunya minta tolong apa supaya mengurangi beban sehingga nggak terlalu banyak stresor. Jadinya juga bertemu dengan anak itu lebih hangat gitu ya, nggak menjadi sasaran untuk luapan emosi gitu ya. Jadi relasi itu menjadi penting juga dalam parenting. Oke, baik. Banyak sekali informasinya. Makasih banyak nih Mbak Ina udah ngobrol-ngobrol dan sharing sama keluarga Sama-sama. Jakarta. Oke. Keluarga Jakarta semoga memiliki semangat dan aware yang sama nih untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan membesarkan anak dengan memberikan ruang aman serta nyaman untuk tumbuh kembang anak. Mbak Vina, mungkin saya berikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan kepada keluarga untuk, Jakarta. pengelolaan emosi ya. Oke. Jadi yang pasti kalau menjadi seorang ibu tentunya kita perlu menyadari apa yang kita rasakan kaitannya dengan emosi, sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengatur, mengelola emosi kita dan tidak menjadikan anak sebagai pelampiasan dari emosi tersebut. Dan untuk Anda juga bisa konsultasi masalah parenting secara gratis melalui telekonsultasi Puspa di puspa.jakarta.go.id dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 16. Nah, saksikan terus podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke kerabat Anda. Sampai jumpa.